gak sih kerja di Hongkong itu? Wah, enak banget dan gajinya juga gede loh, lumayan lah daripada kita nggak kerja ya. Jadi lumayan banget. Silahkan aja datang ke Hongkong dan kerja di Hongkong. Insya Allah akan berhasil. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau berbagi tips ya, berbagi pengalaman ya pada saat saya baru masuk atau baru kerja di Hongkong ya. Pertama kali saya baru sampai ke Hongkong itu begini teman-teman. Dulu pertama itu ya, pada saat pokoknya awal-awal di PT ya teman-teman ya. Aku tuh di PT dulu tuh lama ya, ini cerita ya teman-teman ya. Aku tuh dulu di PT itu lama, sampai 1 tahun ya teman-teman ya. Pada saat itu Hongkong lagi mengalami nggak tahu, kayak semacam pokoknya banyak yang dipulangin kayak gitu teman-teman ya. Akhirnya saya nunggu di rumah, jadi tunggu rumah teman-teman. Akhirnya prosesnya terlunta-lunta lama lah, sudah proses ya, soalnya sudah proses ini tadi teman-teman ya, jadinya ya wis maju ya, seperti itu ya. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Terus sampai sini aku tuh belajarnya dulu teman-teman ya, waktu di BRK itu belajar lagi nih. Kalau misalnya kita ini pagi-pagi kita kan selalu bilang cosan kayak gitu ya, good morning itu jarang-jarang, pokoknya kita itu waktu itu yang diutamakan. Kalau nggak ex Singapura itu yang diutamakan tuh bahasa sini teman-teman. Bahasa Inggris juga mempelajari tapi sangat minim sekali, tapi kebanyakan semua itu mempelajari bahasa Kantonis teman-teman ya. Nah itu pokoknya kalau ketemu itu bilang cosan kayak gitu ya. Kalau malam itu mau tidur itu bilangnya itu cotau kayak gitu ya, selamat tidur kayak gitu ya. Terus akhirnya aku tuh sampai sini ya, enggak, ini awal-awal dulu ya, awal-awal waktu DPT itu gini teman-teman. Di PT ku itu sangat ketat banget. Kalau yang namanya piket itu ya, piket bersih-bersih itu ya seharian itu bersihin teman-teman. Jadi bolak-balik itu udah tahu 10 kali atau berapa kali. Terus bagian masak ya, tentunya masak untuk 3 kali ya. Belum yang masak untuk yang untuk belajar itu teman-teman ya. Terus yang bagian WC itu teman-teman, itu seharian ya di situ teman-teman. Jadi di WC situ itu bersihin, pokoknya setiap kali ini dibersihin kayak gitu seharian teman-teman. Kalau pas lagi piket, dan ini rollingnya itu setiap 2 minggu sekali itu di rolling teman-teman. Nah aku dulu itu awalnya di PT itu teman-teman, ini sharing aja lah. Awalnya di PT itu PT saya di Madiun ya, BRK saya di Madiun. Itu awalnya itu aku itu nggak di ini teman-teman, karena aku kurus kering teman-teman, pokoknya kurus banget lah. Bobotku itu cuma 43, disuruh 45 itu susah banget karena stres teman-teman ya, stres. Aku punya anak kecil waktu itu. Nah itu bagian ibu BRK itu nggak suka sama aku teman-teman, nggak suka. Terus aku tuh kayak di ini, tapi akhirnya saya unggul di situ teman-teman. Nah, aku tuh orangnya kayak gitu ya, jangan ketelatenanku dengan ini akhirnya unggul, dan ibu asramanya diganti teman-teman ya, diganti. Terus akhirnya ibu asramanya sangat pokoknya banget. Terus aku juga disayang sama yang punya BRK teman-teman, tapi ya itu tadi risikonya sangat besar banget kayak gitu teman-teman ya. Jadi cerita waktu di BRK ya teman-teman. Terus kita cerita yang bagian waktu belajar di BRK teman-teman. Pasti yang mau datang ke sini, yang awal-awal datang ke sini tuh pasti ada pengalaman yang sangat heboh ya di BRK itu. Pas belajar itu pokoknya sangat heboh banget. Yang namanya bahasa belum pernah kita kenal sama sekali ya. Kalau bahasa Inggris mungkin yes, no, cosan, selamat pagi, good morning itu sudah tahu ya. Nah kalau bahasa Kantonis sama sekali nol putol ya. Kalau sekarang mungkin lebih gampang ya, bisa cari di Google, bisa cari di internet, bisa cari di YouTube kayak gitu. Kalau zaman dulu teman-teman tuh nggak ada sama sekali yang nanti wong HP nggak punya ya. Terus minim banget lah pokoknya. Itu pembelajarannya tuh gini teman-teman ya. Pertama itu belajarnya itu ya pokoknya nama sayur seperti itu, joy sam lah, sayong joy lah, terus yim sai lah, yin joy lah kayak gitu ya. Pokoknya seperti itu ya. Pokoknya sayur-sayur yang biasa di itu. Terus nama-nama daging kayak cuyo, terus auyo, kayo,
hai kuat kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi sedikit banget yang biasa yang biasa kita pelajari itu biasanya itu alat-alat yang ada di rumah ya, seperti sendok gitu ya, sendok itu apa itu kang, jakang kayak gitu ya. Karena bahasanya ini kan lucu ya, menurut pendengaran kita ini kan susah ya. Yang namanya ja itu apa, ja, terus ditambahi ja jadi jakang, itu udah beda lagi ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Intinya apa itu sangat sulit ya untuk mengucapkan, itu sangat sulit banget ya teman-teman ya. Kayak faici itu kayak chopstick itu kan jauh banget. Terus kayak apa itu bahasa, maksudnya kalau ngomong kita ini apa itu orang mana kayak gitu ya, itu kan orang Indonesia itu kan dibilangnya Yanle gitu ya. Kalau orang Indonesia berarti Yanle, Yan itu orang, Yanle itu nama Indonesia ya, nama negara kita Indonesia. Lah kan jauh banget ya, Indonesia dibilangnya Yanle, lah kan jauh banget ya. Itu susah banget ya untuk kita yang baru-baru apa itu belajar itu ya. Karena kita juga harus tahu bahwa kita ini orang Indonesia, seperti itu ya, harus hafal juga ya, seperti nama-nama sabun kayak gitu ya, kayak apa itu sikat gigi, odol kayak gitu ya, pokoknya seperti shower kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu harus diapalin. Terus kayak apa itu bersihin jiso kayak gitu ya. Kalau di sini kan yang penting saya jiso ya. Kalau sudah datang ke sini ini bahasanya itu simpel. Tapi waktu di BLK kita belajarnya itu saya jiso itu saya konceng jiso, saya konceng oge, terus mat konceng TH kayak gitu ya. Nah sedangkan kalau sudah sampai sini TH itu maksudnya saya konceng TH itu maksudnya mat konceng TH itu maksudnya bersihin lantai gitu loh, membersihin lantai. Nah kalau sudah sampai sini paling juga dote kayak gitu ya, apa itu ngepel kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apa ya, seperti vacuum cleaner gitu, kita vacuum itu juga hagap jan kayak gitu, karena jan itu kan debu ya, jadinya digap. Jadi ngapalnya saya itu gitu, digap maksudnya itu disedot, debunya disedot kayak gitu ya. Jadi intinya gapjan seperti itu. Jadi bahasanya itu kalau di belajar di BLK itu sangat lengkap banget teman-teman ya. Jadi di sini ini bingung lagi, jadi sampai sini itu bingung lagi. Yang seperti saya bahasa Inggrisnya gak iso ngene iki, itu juga bingung, sangat bingung banget ya, karena bahasanya panjang gitu. Kayak kita mau ke pasar gitu ya, apa itu ke pasar, paling kita bilangnya di sini lehepina osong hai maisong seperti itu ya. Tapi kalau pada saat di BLK dulu kan nggak seperti itu. Di BLK dulu kan ngosong hoi kaisi maisong, panjang banget ya. Padahal kalau di sini paling cuman hai maisong ya, sedikit banget ya perbedaannya, itu segini jadi segini, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi bahasa sini ini orang sini ini ngomongnya singkat-singkat, mungkin seperti bahasa Inggris juga seperti itu ya. Jadi bahasanya itu disingkat gitu, nggak terlalu lengkap banget dalam kosakatanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau apa itu suruh apa nyuapin baby gitu ya, apa memberi makan kayak gitu ya, itu kan bahasanya kalau di Indonesia kalau belajar dulu kan panjang kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini ini pokoknya disingkat-singkat teman-teman. Jadi belajarnya itu pokoknya simpel aja, pokoknya sing penting ya. Misalnya yang dihafal itu kayak TH itu T kayak gitu ya, kayak meja itu doi kayak gitu, itu yang dihafal-hafal, itu kata-kata yang apa itu yang apa ya, yang dibutuhkan saja ya. Kalau kata panjangnya nggak usah di ini, pokoknya ya kalau apa itu mat y itu ya, mat y itu maksudnya ngelap semua mat y itu apa saja yang kita lap kayak gitu ya. Kita tidak menyebutkan apakah saya ini apa itu lagi bersihin meja, atau saya ini lagi bersihin mungkin kaca, ngelap kaca atau ngelap jendela. Jadi kalau majikan kalau tanya gitu, lei cokan mea jenenge bilangnya lalu kamu lagi apa kayak gitu ya. Misalnya ada telepon kayak gitu, hai ngomat ye
paling saya lagi lap-lap, padahal lap-lap ini yang dimaksud itu keseluruhan, seperti mungkin apa itu ngelap lantainya lah, maksudnya nyapu kayak gitu ya. Jadi kita nggak terlalu apa ya, ditanyakan kamu ngelap apa seperti itu jarang banget yang menanyakan seperti itu ya. Paling enggak mereka kalau misalnya menyuruh kita itu biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang kotor, mungkin dia yang ngotorin, atau kita itu apa itu ngelapnya itu pas kebetulan itu lupa ngelap atau kelewatan kayak gitu ya, namanya manusia kadang-kadang itu kelewatan barang ya teman-teman ya. Kebetulan majikan neliti kayak gitu atau nyuruh kita, itu nyuruhnya juga yang biasanya itu paling nyebut namanya terus bilang tolong kayak gitu ya, tolong dielap sana, mungkin tolong dielap jendelanya kayak gitu ya. Paling bilangnya itu hamba yi pongo hai mat cengkan, kayak biasanya gitu, cengkan hamba yi mat chong kayak gitu. Jadi apa itu boleh nggak nanti tolong saya ngelap jendela, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bahasa sini itu memang di apa sesimpel mungkin, dan apa ya, sebenarnya nggak ribet kalau sudah sampai sini, kalau sudah tahu gitu. Pokoknya bahasanya itu yang dihafal dari Indonesia itu ya, seperti alat-alat dapur seperti wok, jan, faici, jikang, jakang kayak gitu ya. Jadi sendok, garpu, sotel, wajan, seperti itu ya. Terus apa itu mesin cuci, saike kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya wastafel kayak gitu. Jadi yang dihafal-hafal itu yang simpel-simpel aja. Kalau ngurus anak itu biasanya kalau anak bayi yang masih nyusu dot itu biasanya yang diutamakan itu kebersihan anaknya ya teman-teman ya. Dulu saya juga datang ke sini ini newborn, jadi anak baru lahir. Jadi paham bener bagaimana cara apa itu mandiin, terus berapa kali sekali, berapa jam sekali harus minum susu. Terus kalau sudah minum susu itu harus seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di sini memang ada teori-teorinya, bahkan di BLK pun sebenarnya kita, kalau saya dulu itu pernah belajar juga dalam apa ini, tata cara pada saat mandiin bayi sampai ngasih minum kayak gitu ya. Jadi setelah minum susu itu harus diapakan kayak gitu. Tetapi setelah datang ke sini itu berubah teman-teman, jadi nggak sama seperti itu, sedikit sekali yang sama ya teman-teman ya. Jadi caranya untuk memandikan baby itu seperti apa, seperti itu ya. Kalau kita bisa itu biasanya diserahkan ke kita. Tapi kalau kita belum bisa itu biasanya ada orang tua dari majikan, atau mungkin seperti apa ya, orang kayak baby sister kayak gitu yang datang untuk beberapa bulan kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini itu seperti itu. Tetapi kalau kita sendiri sudah bisa, tidak menyuruh orang lain yang harus kerja bareng kita kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman pengalaman saya di sini ini. Ini banyak sekali pengalaman saya di sini ya. Maksudnya pertama kali datang ke sini itu apa yang ini, pada saat kita ketemu majikan itu paling yang ditanyakan, "Leiku memeng, kamu namanya siapa?" seperti itu. Terus kalau misalnya kita ini suka mau apa itu, mau ini ya, mau ngurus bayi ya, itu paling ditanya, "Le cung cung yi pipi ya kamu yang kamu sorry ya, le cung cung yi pipi ya." Jadi maksudnya itu kamu suka nggak sama bayi kayak gitu ya teman-teman ya. Itu ditanyakan lagi setelah sampai ke sini interviewnya, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kan dulu pada saat di Indonesia pun sudah ada interview seperti itu ya, tetapi sampai sini kita ditanya lagi setelah ketemu sama majikan ya teman-teman ya. Dan setelah ketemu majikan kita dibawa pulang ke majikan, itu biasanya diperkenalkan apa-apa yang mau kita kerjakan seperti itu teman-teman ya. Tetapi terus kalau kita datangnya misalnya orang sini itu biasanya ya, aku dulu itu saya diambil itu siang hari setelah majikan pulang kerja, sore lah, hampir sore kayak gitu. Terus setelah itu pulang ke rumah, naruh barang kita, terus pergi ke
tempat makan kayak gitu kan, tentunya kita belum adaptasi ya. Saya dulu pengalamannya seperti itu, tetapi ada juga yang langsung kita kerja ya teman-teman ya. Jadi masak itu diarahkan sama majikan gitu, biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sampai sini itu yang bikin kita deg-degan itu biasanya pada saat ketemu majikan terus diinterview kayak gitu. Tapi teman-teman, makanya teman-teman itu harus mentalnya itu benar-benar harus punya mental, harus berani dan tidak usah bungkuk-bungkuk, karena orang sini itu sukanya berhadapan langsung ya, bukan menantang. Kalau di Indonesia itu tidak sopan katanya menantang seperti itu, tetapi kalau di negara di Hongkong itu khususnya kita harus, kalau misalnya kita diajak ngomong itu harus berhadapan-hadapan, tetapi mata kita jangan sampai kayak orang kayak orang dendam kayak gitu ya, maksudnya benci atau gitu ya, kita slow aja seperti itu ya teman-teman. Jadi kita berhadapan-hadapan, ngomong berhadapan-hadapan seperti saat di kamera seperti ini ya, berhadapan-hadapan. Kalau seandainya itu di depan saya itu ada majikan saya menanyakan saya, "Leku memeng, nama kamu siapa?" kayak gitu, saya akan menjawab ngohai lulu kayak gitu. Misalnya orang sini kan nama saya sebenarnya kan Nurul bla 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 ya Budianti itu juga termasuk nama saya. Nah itu kalau orang sini itu biasanya kalau ngomong Nurul itu nggak bisa ya, nggak bisa R, jadi akhirnya yang dipanggil itu Lulu seperti itu. Makanya lebih enaknya saya memberi nama saya Yanti itu jadi Wenti ya. Padahal Yanti itu gampang diucapkan, tetapi orang sini kan lidahnya beda sama kita ya, kita bisa R, bisa L, kalau orang sini nggak bisa. Jadi nama kita ini akan berubah, jadi Yanti itu pun jadi Wenti, seperti Nurul bisa jadi Lulu, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di sini jadi nggak usah nggak usah bingung, jadi nama kita yang dikasih itu yang gampang diucapkan sama orang sini ya. Misalnya namanya pakai R itu pasti susah, pasti nanti hasilnya lu gitu ya. Jadi setengah L setengah R, jadi nggak bisa teteh ya teman-teman ya. Jadi harap dimaklum karena memang beda ini ya mereka tidak bisa ngomong R dan L ya teman-teman ya. Jadi harap dimaklum. Jadi seperti ini kalau mau kerja di Hongkong itu pokoknya utamanya itu harus mental dulu. Walaupun kita ini di Indonesia itu pada saat di BRK itu skillnya bagus banget kayak gitu ya, maksudnya ini banget, tapi kalau mental kita down atau mungkin satu ya, berulang kali saya katakan jangan manja, itu aja ya. Karena menghadapi orang sini itu beda dengan di Indonesia ya teman-teman ya. Mungkin Indonesia kita lancar dalam bahasa, tetapi kalau di sini bahasanya kita masih minim banget, otomatis belum bisa ngomong secara lancar ya teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang fasih bahasa Inggris bisa dicampur teman-teman ya. Jadi pokoknya intinya kerja di sini ini, satu mentalnya, dua tidak boleh manja, harus mandiri, dan harus rajin-rajin cari informasi ya teman-teman ya. Jadi niatnya itu apa kesini, itu niatnya dulu ya, terutama itu niat, mental, dan harus berani ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi jangan lemah, jangan malas, itu aja. Kerja di luar negeri itu dimanapun itu yang dibutuhkan itu ini ya teman-teman ya. Ini yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan kalau mau kerja ke luar negeri. Jadi kalau kita ini masih manja seperti itu, misalnya itik-itik masih misalnya kita kena marah, atau mungkin orang sini biasanya ngomongnya itu beletak kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang keras kayak gitu, itu bukan berarti marahnya itu berlanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ini salah, tetap kita yang minta maaf. Tetapi kalau kita ini benar, lebih baik diam dulu. Setelah semuanya reda, baru kalau ada
dilihat dulu majikan ini sudah bisa diajak ngobrol apa belum. Kalau misalnya belum, kita diam diri dulu. Setelah majikan ini sudah tenang, sudah bisa diajak ngobrol, mungkin nggak langsung ya, mungkin selang 1 hari atau 2 hari itu nggak masalah, kita buka kembali obrolan. Jadi kalau misalnya kita disalahkan dalam masalah apa gitu, berusahalah kita menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi berusaha untuk menjelaskan bahwa kita tidak melakukan hal ini, seperti itu teman-teman ya. Jadi hanya itu saja tip-tipnya kalau mau kerja ke sini ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut sharing-sharing lagi ke yang lainnya, mungkin apa saja yang harus kita lakukan setelah masuk di dalam rumah majikan ya teman-teman ya. Ini saya sharingnya awal dari PT sampai datang ke sini dan apa yang ditanyakan oleh majikan. Pokoknya yang ditanyakan biasanya itu menanyakan nama kita, apakah kamu suka dengan misalnya ngurus baby itu, apakah kamu suka dengan bayi. Kalau ngurus orang tua biasanya, apakah kamu suka ngurus orang tua, kayak gitu teman-teman ya. Itu utama yang ditanyakan teman-teman ya. Jadi tidak menanyakan yang lain-lain. Misalnya kalau masalah masak gitu, iya ditanyakan, apakah kamu bisa masak. Lesek cuy, biasanya seperti itu, apakah kamu bisa masak, seperti itu teman-teman ya. Nah seperti itu biasanya kita akan ya, kalaupun bahasa kita sedikit, paling tidak kita sudah dibekalin di BLK kayak gitu. Biasanya kita sudah masak misalnya jautan kayak gitu ya, maksudnya Vange jautan kayak gitu ya teman-teman ya. Biasanya yang diajarkan di BLK itu yang simpel-simpel. Memang di sini ini masaknya memang simple, tetapi kalau kita bisa kreatif, lama-lama jika kita juga bisa kreatif ya teman-teman ya. Karena bumbunya di sini hanya siau, kecap asin, gula itu pun sangat sedikit sekali kita pakai ya, pemakaiannya itu garam seperti itu. Jadi minyak pun kita juga pemakaian sangat sedikit ya teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah masuk di majikan, terserah majikan itu sukanya masak makanan apa, seperti itu. Biasanya orang Indonesia itu akan memperkenalkan masakan Indonesia, biasanya seperti itu. Kalau saya sendiri, saya tidak begitu memperkenalkan masakan Indonesia, tetapi mereka juga paham masakan Indonesia seperti apa. Paling aku memperkenalkan itu masakan ayam seperti itu ya, gado-gado atau apa itu saya tidak memperkenalkan karena aku males. Jadi kayak soto kayak ini, orang sini tuh biasanya suka ya, seperti itu teman-teman ya. Soto lah apa gitu suka, gado-gado itu juga suka ya teman-teman. Nasi kuning atau apa itu suka. Karena saya sendiri orangnya itu malas, karena bumbunya Indonesia itu banyak banget, jadi aku ki malas teman-teman. Cuman kadang-kadang aja, sering-seringnya aku tuh masak ayam seperti itu teman-teman ya. Ayam yang tak bumbuin Indonesia, walaupun nggak lengkap banget tapi yo enak. Karena masak ini kan tangan-tangannya ya, terus dari hati. Kalau hati kita nggak lagi serap, itu masak apapun juga nggak enak ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Nanti sharing lagi, sharing-sharing dalam hal setelah kita masuk ke majikan itu apa yang kita lakukan ya. Ditunggu aja video berikutnya. Dan teman-teman yang baru datang ke Hong Kong, silahkan sharing-sharing di bawah kolom komentar ya. Silahkan menanyakan apa yang mau ditanyakan, seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan komentar aja di kolom komentar, dan nanti kalau saya ada waktu pasti saya jawab ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti video saya atau melihat video-video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga teman-teman selalu sehat. Semangat untuk teman-teman yang mau datang ke Hong Kong, dan insya Allah di sini itu kerjanya dibilang enak-enak, dibilang enggak. Kalau sudah tahu di sini, insya Allah males untuk pulang. Karena apa? Mengingat tiap bulan kita gajian ya, mungkin seperti itu ya. Tetapi kita pun tetap pulang. Tapi disinilah di Hong Kong inilah tempat kita belajar, pembelajaran dalam banyak hal ya teman-teman ya. Jadi tidak usah takut jika teman-teman mau datang ke Hong Kong, silahkan saja ke sini. Ini kerja di sini ini yang penting itu mentalnya, niatnya itu aja. Kalau yang lainnya nanti kita pikirkan di sini ya, pelan-pelan, karena kita juga butuh belajar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri video saya sekian dulu, dan mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.